Kita lihat bermuda yang kebal terhadap api. Daniel pasalnya yang kedua. Kita buka. Bermuda yang kebal terhadap situasi di akhir zaman. Iya. Pasal 3 ayatnya yang ke-15, 16, 17. Coba semua buka. Oke, sudah. Perikopnya perapian yang menyala-nyala. Kalau cerita ini kita sudah tahu bahwa Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Dikasih berdiri supaya mereka menyembah. Aturannya kalau sampai tidak ada yang menyembah, orang itu diambil, singkatnya begitu loh. Diambil dan dibuang ke dapur api. Kita langsung berangkat ke kejadian ini. Ya, lihat ayat 15. Kita sama-sama baca. 15. 1, 2, 3. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, sedang, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ya, amin. Di khotbah tadi, pemuda yang kebal terhadap situasi di akhir zaman. Ingat bahwa saat seruling itu ditiup atau nafir itu dibunyikan, semua orang harus sujud menyembah. Ini kan aturan. Tapi mereka tiga ini tidak. Waktu saat dibunyikan, mereka tetap berdiri dan mereka percaya kepada Allah yang mereka sembah. Terjadinya apa? Kenapa sampai mereka bisa buat begitu? Karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang baik, kuat, dan lain sebagainya. Hal yang pertama yang membuat ingat, peristiwa ini terjadi walaupun mereka dalam kondisi seperti begitu dan dipersiapkan dibuang ke dalam lautan, dibuang ke dalam dapur api, nyalanya 7 kali lipat. Yang di luar dilempar ke dalam, yang di luar yang mati. Sedangkan mereka tidak. Kira-kira rahasianya apa? Coba baca ayat 17. Ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Amin. Iya. Ingat, mereka percaya karena Allah itu sanggup. Allah itu sanggup. Amin. Iya. Allah itu sanggup. Mereka percaya. Silakan api boleh menyala dan lain sebagainya. Mereka tidak percaya kepada dewa. Aturan apa yang dibuat oleh pemerintahan Babel, mereka tidak percaya. Dan mereka tetap percaya kepada Tuhan karena mereka percaya bahwa Allah itu sanggup. Haleluya. Amin. Ingat, situasi boleh berkembang dan lain sebagainya sampai buat kita itu orang lain punya ini, orang punya ini, dan orang bilang orang bisa dan lain sebagainya. Tapi mari saja kita pemuda. Kamu sebagai pemuda, ingat, tetap percaya bahwa Allah itu sanggup mencukupkan segala sesuatu. Masa depan, Amsal bilang masa depan. Karena Allah itu sanggup. Apapun yang terjadi, jangan pengaruh dari situasi, tapi percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Kemarin tes yang begitu banyak, akhirnya ya itulah anak-anak yatim juga ada berapa yang akhirnya Allah sanggup. Saya percaya bahwa Allah sanggup, walaupun kejar-kejaran, frustasi dan pikiran dan lain sebagainya, tapi Allah itu sanggup membawa mereka ke dalam. Akhirnya mereka pergi. Kita bersyukur karena ada bagian dari kita yang sudah kesanggupan Allah membuat mereka sudah pergi, dan kita berdoa. Saya katakan bahwa saya tetap berdoa untuk yang sisanya, dengan kesanggupan Tuhan membuat mereka sejahtera. Ya, apapun yang terjadi, saudara percaya bahwa Allah itu sanggup. Orang ini apa? Tidak ikut aturan dunia, tidak ikut pemerintah,
tidak ikut apa yang dalam, karena dong percaya bahwa Tuhan sanggup meloloskan mereka. Tuhan sanggup membuka jalan. Saat tidak ada, percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Ada satu pujian, lagu pelangnya apa? Yesus sanggup. Coba musik. Kita nyanyi dulu. Yesus sanggup. Dia sanggup. Kita nyanyi. Yesus sanggup. Hal yang kedua, ketika 3 orang yang tadi, Sadrak, Mesak dan Abednego, diperhadapkan dengan api karena mereka sudah lawan aturan pemerintah yang diturunkan oleh Raja Nebukadnezar. Mereka lawan. Apalagi yang terjadi? Coba kita lihat hal yang kedua. Sama mereka tetap kebal terhadap sesuatu. Hal yang kedua. Baca ayat 24. Hal yang kedua. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Amin. Amin. Ini sudah dilempar ke sana. Tidak ada bau asap, pakaian tetap utuh, rambut tetap seperti yang mereka ada di luar. Apa yang terjadi? Karena Tuhan menyertai mereka. Kata bersama-sama itu berarti menyertai. Haleluya. Iya. Itu. Mereka percaya bahwa walaupun dalam api, mau apapun, api mau silakan, mau 7, mau tambah 7 lagi, tapi penyertaan Tuhan masih berada dengan mereka. Ini dalam api, tapi mereka tidak kena apa-apa karena Tuhan sama-sama. Kok Nebukadnezar kaget tuh? Ada 4, tadi 3 jadi 4, tapi yang sana seperti dewa. Berarti Tuhan menyertai mereka. Haleluya. Tantangan boleh datang, semua silih berganti dalam kehidupan kita. Apapun persoalan, tapi ingat, Tuhan masih menyertai kita semua. Menyertai saudara, menyertai saya, menyertai pribadi saudara, di laut, di darat, di perjalanan, apapun. Tetap saudara percaya bahwa tangan Tuhan dan Tuhan tetap menyertai saudara. Kecil besarnya, jauh dekatnya, Tuhan masih menyertai. Malam, siang atau apapun, ingat bahwa Tuhan masih menyertai. Kalau dia bisa tolong mereka, dia bisa menyertai, bisa sama-sama dengan mereka, berarti dia juga bisa sama seperti malam ini, dia tetap menyertai saudara. Amin. Ya. 2 hal ingat. Yang pertama, masalah apapun tapi Allah sanggup. Yang kedua, persoalan pun datang, silakan. Tapi saudara percaya bahwa Tuhan masih menyertai saudara. Kalau mereka bisa selamat dari api, kita juga akan selamat dari persoalan dunia. Apalagi sekarang keadaan yang sedang berkembang, corona yang lagi laju dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan sanggup menghilangkan, Tuhan sanggup menggagalkan, Tuhan sanggup buat sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin lewat itu, supaya kita tetap hidup dan Tuhan tetap menyertai kita dalam langkah kehidupan kita. Hari esok, hari berikut, hari masa depan, kehidupan kita pribadi yang kita masih gumuli, masih doakan, tetap Tuhan sama-sama dengan kita. Jadi sampai kalau kita berhasil, percaya bahwa Tuhan tetap menyertai saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu.